Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviana Rizky Safitri, NIM 249304413. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping saya yang berjudul Menggapai Kebahagiaan dengan Sabar dan Syukur. Selanjutnya, isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan, indahnya sabar dan syukur. An Abi Yahya Suhaibi bin Sinani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaba li amri ril mu'mini inna amrahu kulluhu khairu wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa an asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Nah, dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman karena semua keadaan membawa kebaikan untuk dirinya, dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Nah, jika dia ditimpa kesusahan dan dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan bersyukur dan saat senang, senggang, dan bersabar di saat susah, sulit. Bahkan kedua sifat inilah yang merupakan penyempurnaan keimanan seorang hamba. Nah, Abdullah bin Mas'ud berkata, iman ini terbagi menjadi dua bagian. Nah, sebagaimana adalah sabar dan sebagian lainnya adalah syukur. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji secara khusus hamba-hambanya yang memiliki dua sifat sebagai orang-orang yang bisa mengambil pelajaran ketika menyaksikan tanda-tanda kemahakuasa Allah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Nah, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Quran Surat Luqman. Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa kehidupan seorang mukmin seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik dalam kondisi yang membuatnya senang ataupun susah. Nah, seorang hamba yang sempurna imannya akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika senang dan bersabar, ketika susah, maka dalam semua keadaan dia senantiasa ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam segala ketentuan takdirnya, sehingga kesusahan dan musibah yang menimpahnya merubah menjadi nikmat dan anugerah baginya. Orang yang tidak beriman akan selalu berkeluh kesah dan murka ketika ditimpa musibah. Nah, sehingga semua dosa dan keburukan akan menimpanya. Dosa ini dosa di dunia karena ketidaksabaran dan ketidakridhoannya terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, serta di akhirat mendapat siksa neraka. Selanjutnya, isi kandungan hadis riwayat Tirmidzi dan dari Abdullah bin Abbas. An Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna an-nara ma'al sabri wa anna faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dari Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu menyertai kesabaran dan jalan keluar dari kesulitan, selalu menyertai kesulitan dan kemudahan, selalu menyertai kesusahan. Riwayat Tirmidzi. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa apabila kita menghendaki pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus bersabar. Berbagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran surat Al-Baqarah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis sabri was shalah
wasabri, maaf, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadilah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah. Nah, isi kandungan hadis riwayat Bukhari, Muslim dan dari Abu Hurairah mengharap pahala dari setiap musibah. Ma min muslimin yusibu adam min maradin fama siwahu illa hattallahu bihi sayyinatihi kama tahul tusyajaratu waraqaha. Nah, tidaklah seorang muslim mendapatkan gangguan seperti suatu penyakit atau selainnya, melainkan dengan sebab itu Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Nah, seperti pohon yang menggugurkan dedaunan. Nah, Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa penyakit merupakan pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dengan hati, pendengaran, penglihatan, lisan, dan dengan seluruh anggota tubuh. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.